Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan, serta jangan lupa juga untuk menjaga jarak. Patuhi aturan pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pada video kali ini, masih di mata kuliah keamanan komputer, kita akan membahas mengenai keamanan internet. Adapun buku referensi yang digunakan masih menggunakan 5 buku yang tampak pada layar dan 1 link kursus yang diperoleh dari isikonsil.org. Berikutnya, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, saya akan memberikan informasi mengenai berita keamanan. Menurut sumber dari healthnetsecurity.com, di tahun 2020, tepatnya di bulan Mei pada tanggal 14, itu terjadi serangan dunia maya yang meningkat secara eksponensial sejak dimulainya pandemi COVID-19. Informasi tersebut telah dikumpulkan oleh AT&T, Alliance Labs Open Threat Exchange atau OTX, yang menemukan bahwa sebanyak 419.643 indikator kejahatan terkait dengan COVID-19 itu terjadi di bulan Januari hingga Maret 2020. Nah, peningkatan ini terus meningkat sebanyak 2.000%. Jadi sangat signifikan. Perusahaan di semua sektor telah dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja untuk bekerja secara jarak jauh atau work from home. Semua itu terlepas dari apakah mereka selama ini adalah karyawan siap atau tidak untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Ketika kebiasaan new normal bergerak cepat pada bisnis virtual, ternyata di balik itu ada penjahat dunia maya yang mencoba untuk melakukan strategi yang mereka lakukan untuk memanfaatkan serangan di masa pandemi ini, ya, dengan volume serangan yang meningkat itu hampir 40% dalam sebulan terakhir. Dan diberitakan pada media bahwa serangan yang dilakukan adalah berupa serangan phishing yang bertema COVID-19. Hingga berita tersebut, ya, serangan-serangan tersebut melonjak hingga 500%. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu keamanan internet, pengaturan keamanan Internet Explorer, pengaturan keamanan Mozilla Firefox, pengaturan keamanan Google Chrome. Kita mulai dari keamanan internet. Bila kita lihat, ya, dari data grafik bahwa yang di-share di sini, ya, yang ditampilkan pada layar, banyak pelanggan-pelanggan atau user atau pengguna dari mobile phone itu diserang, ya, oleh penjahat-penjahat dunia maya. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling banyak itu terjadi di negara Iran, terus diikuti oleh Algeria, Bangladesh, Nigeria, Lebanon, sampai terakhir adalah Kuba. Iran ini itu serangannya itu sebanyak 39,56%, diikuti Algeria 21,44%. Jadi keamanan internet ini sangat penting
untuk melindungi data-data pengguna dari akses yang tidak sah. Ya. Biasanya ini terjadi karena apa? Terhubung dengan internet melalui apa? Melalui browser, ya, melalui email. Terus ada pesan-pesan singkat, ya, melalui WhatsApp yang disisipkan melalui gambar, ya, berupa pesan instan, atau bisa jadi melalui chat room, ya, dan bisa juga karena kita ini sering mengunduh atau berbagi file, ya, file sharing atau download. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika penjahat dunia maya ini melakukan serangan, ya, itu bisa saja menyisipkan lewat file-file, ya, file-file unduhan, ya, download yang melampirkan dan atau menginfeksi malware ke dalam file tersebut. Yang secara tidak langsung akhirnya kita download dan masuk ke dalam aplikasi mobile kita atau laptop, bahkan PC. Berikutnya adalah pengaturan keamanan Internet Explorer. Nah, untuk mengatur keamanan Internet Explorer, langkah pertama adalah kita menjalankan Internet Explorer. Kemudian klik tombol Tools dan pilih Internet Option. Kemudian pilih tab keamanan. Lihat, Internet Option, pilih tab keamanan, ini Security, ya, menampilkan situs web yang diklasifikasikan ke dalam 4 zona, yaitu internet, lokal internet, trusted site, dan restricted site. Nah, di sini bisa kita atur, ya, mengenai level keamanannya yang ingin kita tentukan. Apakah low, ini berarti peletakannya di bawah, atau medium, atau high, sangat tinggi. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya serangan-serangan terhadap laptop kita melalui dunia maya atau browser, ya, atau melalui internet, ya, jalan utama adalah kita juga bisa mengatur keamanan Internet Explorer yang ada di laptop kita, yang ada di PC kita, dan yang ada di smartphone kita, ya, dengan cara seperti ini. Berikutnya, biasanya selain kita punya Internet Explorer, kita juga punya Microsoft Edge. Ya, banyak browser-browser yang bisa kita gunakan. Kadang-kadang browser Microsoft Edge ini tampil bagi yang sudah mempunyai Microsoft Edge yang atau sistem operasinya itu Windows menggunakan Windows 10. Nah, bagaimana dengan pengaturan pada Microsoft Edge? Bisa kita lihat, kita tinggal tekan Alt X atau titik 3 di sebelah kanan atas, terus kemudian pilih setting. Ya, setelah kita klik, pilih Privacy and Security. Pilih Privacy Security dan pilih Block Pop-ups. Ya, pilih Block Pop-ups. Nah, itu tinggal kita aktifkan saja menjadi on. Secara default, ya, itu akan kelihatan tulisannya di sini off. Untuk mengaktifkan keamanannya bisa kita klik on, ya. Ini untuk menghindari pop-up terjadi pada browser kita. Berikutnya, pengaturan keamanan internet, ya, pada Internet Explorer, yaitu zona internet. Ya, ini masih sama ya seperti yang di awal, yaitu kita bisa pilih security, ini kita bisa atur. Makin ke atas makin baik keamanannya, hide, ya. Hide, ya, terus kemudian kita bisa klik custom level, ya. Custom level, terus kemudian kita bisa atur security setting-nya.
Kita bisa atur security settingnya, ya. Terus kemudian kita bisa klik OK, ya. Saya klik OK. Kalau sudah kita atur, klik security settingnya dan ini menyatakan levelnya high, ini berarti sudah aman, ya, sudah aman. Berikutnya adalah pengaturan keamanan Internet Explorer pada kontrol ActiveX. Jadi apa itu kontrol ActiveX? Kontrol ActiveX adalah program kecil yang bekerja melalui Internet Browser, ya. Nah, aplikasi ini itu diperlukan untuk mengumpulkan data. Jadi melihat file yang dipilih untuk menjalankan animasi saat pengguna mengunjungi situs web. Nah, biasanya ketika kita mengunjungi situs web yang berbahaya, ya, ini harus melalui kontrol ActiveX ini, ya, yang ada di browser. Nah, bagaimana caranya kita menonaktifkan atau mengaktifkan dari kontrol ActiveX yang ada pada Internet Explorer? Ya, caranya adalah masih pada cara yang sama sebenarnya di dalam Internet Explorer, ya, melalui Internet Option ini, ya sama seperti ini. Ya, ini kita tinggal buka security settingnya saja. Terus kemudian ini masih sama, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa kita atur. Nah, ini bisa kita disable atau enable, ya, secara otomatis, ya. Jadi bila ini dijalankan kontrol ActiveX-nya, jadi ada nanti ikut perangkat lunak itu bisa diunduh, ya, ke sistem pengguna melalui kontrol ActiveX ini. Ya, baiknya itu disable saja. Jadi bisa kita pilih pengaturan keamanannya, disable, 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 terus kemudian kita tinggal klik OK. Supaya nanti ya Internet Explorer kita menjadi aman. Jadi ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Ya. Berikutnya adalah pengaturan keamanan Internet Explorer untuk zona internet lokal. Misalnya kita ingin zona internet lokal kita ya pada browser itu yang aktif adalah langsung Google, bukan situs web yang lain, yang URL-nya langsung menuju pada google.com. Ini bisa kita atur, ya. Jadi pilih security, terus kemudian local internet, ya. Terus kemudian klik site, ya. Terus kemudian klik tombol advance. Nah, di sini kita bisa atur website yang akan tampil di browser kita ketika kita buka browser tersebut. Bisa kita tambahkan, add, terus kemudian kita close, terus kemudian kita OK. Berikutnya adalah pengaturan keamanan Internet Explorer untuk zona situs terpercaya atau Trusted Sites Zone. Ya, ini kita bisa atur, kita klik Trusted Site. Nah, makin dia ke atas, makin baik sebenarnya. Bahwa kita bisa tentukan bahwa situs ini adalah aman, ya. Situs ini adalah aman. Kita bisa tentukan juga caranya sama seperti tadi, ya. Kita klik site, ya, terus kemudian kita isi, ya, kita add bahwa situs ini aman. Berikutnya adalah pengaturan keamanan Internet Explorer untuk zona terbatas. Jadi jika kita ingin membatasi situs-situs tertentu, ya, yang kira-kira membahayakan, kita bisa memasukkan dengan memilih pada Internet Option Security Restrict Site, ya. Kemudian site ini dibikin hide, ya. Terus
kemudian kita bisa masukkan situs-situs yang memang dianggap itu berbahaya. Ya, kita masukkan, kita tampilkan di sini. Ya, nanti situs tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam zona dari browser kita. Nah, memahami cookies. Cookies di sini bukan cookies kue ya yang biasa dimasak di dapur ya atau yang bisa dijual di toko-toko terdekat ya. Cookies di sini adalah informasi yang disediakan oleh server ya server web ke browser web dan kemudian dikirim kembali tanpa diubah oleh browser setiap kali mengakses server itu. Nah, saat situs web dikunjungi kembali, nah browser akan mengirim informasi kembali ya untuk membantu mengenali pengguna. Jadi sudah ada, akan tersimpan ya. Jejaknya itu secara historinya sudah tersimpan gitu. Kita ketik www.google.com, ya itu sudah tersimpan dalam browser kita secara otomatis ya. Jadi tidak hilang begitu saja tapi sudah ada di dalamnya. Nah, aktivitas ini tidak terlihat oleh pengguna ya, dan umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman berselancar pada web ya. Misalnya di toko-toko online. Jadi kalau misalnya kita buka Tokopedia.com ya, terus kemudian situs-situs yang lain, itu akan secara otomatis URL-nya itu historinya akan tersimpan dalam browser kita. Pengaturan privasi Internet Explorer ya. Jadi pengguna dapat membatasi informasi yang disimpan di dalam cookies. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita bisa mengkonfigurasi pengaturan cookies. Ya sama kayak tadi, kalau tadi itu ada di tab security ya, pada internet option, ya pada jendela internet option. Nah, sekarang kita beralih pada privasi pada tab privasi. Ya, ketika kita ingin mengatur cookies. Ini bisa kita setting. Makin ke atas makin baik ya. High ya, berarti tengah, medium, low yang bawah ya. Nah, di sini bisa kita atur pop-up blocker-blocker yang bisa mengganggu dari browser kita. Jadi kita bisa pilih setting ya, atau kita bisa langsung turn on pop-up blocker. Jadi kalau ada pop-up yang muncul di dalam situs kita, ya, di dalam browser kita, ini bisa kita aktifkan supaya hasil dari pencarian-pencarian yang mungkin secara tidak sengaja itu bisa memunculkan pop-up ketika kita buka situs-situs tertentu. Nah, ini bisa kita blok ya. Bisa kita blok terus kemudian kita apply. Menghapus riwayat browser. Ya. Untuk menghapus riwayat browser, tentu saja masih di jendela internet option, kita bisa pilih tab general. Terus kemudian pada browsing history itu kita bisa klik delete ya. Tombol delete akan keluar seperti ini, delete browsing history. Nah, di sini ada preserve favorite website data, temporary internet files yang apa namanya data-data web page yang pernah kita buka secara temporary ya sementara. Terus kemudian ada cookies, ada history, ya, kemudian ada download history from data. Jadi ketika ini kita pilih semua, ini akan terhapus ya. Terhapus secara history yang pernah tersimpan di dalam browser kita. Ya. Jadi historinya akan terhapus. Bukan langsung menghapus datanya ke dalam ini, tidak. Tapi hanya historinya yang pernah kita buka itu sebenarnya di dalam browser kita itu akan tersimpan secara temporer sementara saja. Nah, untuk menghapusnya gimana? Untuk menghapusnya adalah klik ya pada checkbox ini dengan tampilan berupa centang seperti ini ya, tanda cek. Nah, ketika tidak tanda cek berarti ini tidak akan dihapus. Misalnya history download ini banyak nih kita pernah download. Nah, ini biasanya bisa memperlambat dari browser kita, dari kinerja browser kita. Nah, gimana caranya untuk bisa dihapus? Caranya seperti ini, ya.
klik download story-nya supaya nanti story pernah kita download itu akan terhapus, ya, termasuk password, ya. Biasanya password secara otomatis historinya masih ada, walaupun kita tidak pernah mensimpan password tersebut, ya. Historinya di dalam browser itu masih ada. Nah, baiknya supaya aman, ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau berupa serangan-serangan dari orang-orang yang jahat di dunia maya yang bisa melalui jaringan internet, terus kemudian lewat browser, ya, terus kemudian email. Ini bisa kita centang, ya, terus kemudian kita delete. Berikutnya, jangan izinkan browser untuk mengingat kata sandi. Biasanya ketika kita masuk ke dalam email, ya berupa Gmail ini contohnya, secara otomatis browser itu akan meminta atau mengingatkan kepada kita, nih kata sandinya mau disimpan nggak? Seperti itu, ya. Remember password, ya, for apa dalam google.com ini seperti itu. Nah, baiknya kita pilih not now, ya, atau diklik aja tanda centangnya, ya, silangnya ini. Jadi sebaiknya jangan di oke, ya, jangan pernah mengingat, ya, password yang pernah kita lakukan sign in ke dalam email kita. Jadi abaikan saja, ya, abaikan saja atau kita pilih no, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah mengamankan unduhan file, ya. Di sini jika kita ingin mengamankan unduhan-unduhan dari file-file kita itu melalui Internet Explorer, bisa saja kita arahkan ke tools. Di sini masih Internet Option sebenarnya. Terus pada security ada custom level. Nah, bisa pada security setting itu bisa kita lihat bagian dari download, ya. Jadi kalau bisa ya downloadnya bisa di enable bahwa kita file-file kita download itu yang memungkinkan untuk bisa di-download. Terus kemudian font-fontnya juga dan sebagainya. Jadi nanti ketika kita melakukan unduhan pada browser tersebut, secara otomatis, ya, dia akan mengunduh file-file yang kita unduh, ya, seperti itu. Dan dia akan juga mengatur penyimpanan-penyimpanan yang akan kita simpan di dalam drive apa, folder apa, kita bisa buat sendiri, ya, kita bisa setting. Nah, ini mengamankan unduhan file. Berikutnya adalah untuk Mozilla Firefox. Ya, tadi kita berbicara atau menjelaskan mengenai Internet Explorer. Ada Microsoft Edge, ya. Sekarang kita beralih ke browser Mozilla Firefox, yaitu pengaturan keamanan. Nah, untuk Mozilla Firefox, langkah yang pertama adalah kita bisa klik garis 3 ini, terus kemudian option. Nanti di sini bisa kita lihat ada files and application, ya. Files and application, ya. Terus kemudian pilih option always ask me where to save the file. Jadi ketika kita mau simpen file-file yang telah kita lakukan atau kita lakukan browser, kita browsing, terus kemudian kita download, ya. Jadi perlu ditanya dulu, nih filenya bagus nggak nih, mengandung apa nih, kita bisa lihat. Jadi dia akan menanyakan. Jadi sebelum kita simpan, dia akan menanyakan. Nah, terus kemudian nanti browser langsung mengunduh file ke default location, lokasi yang akan kita simpan. Ini juga bisa juga kita setting save files to. Jadi mau disimpan ke dalam folder apa, ya, di drive apa, ini bisa kita atur juga seperti ini. Jadi dia tidak langsung mendownload, ya, file yang kita download melalui
browser. Berikutnya adalah pengaturan privasi dan keamanan Google pada Google Chrome, ya. Privasi pengaturan keamanan, ya. Bisa kita lihat adalah di sini langkah yang pertama pada Chrome, ya, browser Chrome, kita klik titik 3 ini, terus kemudian kita pilih setting. Nah, berikutnya, ya, setelah pilih setting, kita bisa cari pada settings yaitu privacy and security. Nah, ini bisa kita pilih pada option di sini, ya, sampai berwarna biru kita klik, ya. Di sini kosong berarti belum kepilih. Ini standar keamanannya dari browser kita, ya. Safe browsing-nya ini bisa kita baca nih, standar protection, no protection, berarti nggak aman. Ini standar protection-nya, keamanannya standar. Nah, kalau bisa pilih yang enhance, ya, yang lebih aman. Nah, ini biasanya apa? Bisa kita lihat nih, faster, lebih cepat dan proaktif dalam keamanan, ya. Itu bisa menghalau, ya, website dari bahaya, ya, download, ya, action, dan tambahan-tambahan lainnya, ya. Dan akan mengingatkan kita mengenai password, ya. Ketika kita, ya, isi password, terus kemudian dia akan meminta kita disimpan nggak usah, gitu, ya. Terus kemudian meminta browsing kita, ya, browser kita itu untuk dikirim ke Google, ya. Jadi intinya itu adalah bisa lebih aman, ya. Terus kemudian bisa juga mencegah atau menghalau dari serangan-serangan penjahat dunia maya, ya, dari virus dan sebagainya, dan lebih aman. Intinya itu lebih aman, ya, lebih cepat juga dan lebih proaktif sistemnya atau browsernya tersebut. Nah, hapus data browsing, ya, Google Chrome. Bagaimana untuk bisa menghapus? Bisa menghapus yaitu klik sama, ya, masih di titik 3, terus kemudian tadi masih di privacy and security. Di sini bisa kita hapus data-data browser, ya, hasil browsing kita dengan clear browsing data. Klik di sini, atau kita mau hapus cookies, ya, ini, ya. Kita mau hapus data-data hasil browser kita, ini kita bisa sama ini sebenarnya seperti Internet Explorer tadi, ya, karena ini di Chrome, ya, hampir-hampir mirip juga. Di sini ada browsing story, download story, cookies, dan sebagainya. Ketika kita centang seperti ini, ya, warna biru, ini berarti kita setuju, ya, kita sudah memilih, dan tinggal clear data. Nah, yang kosong ini berarti kita tidak memilih atau tidak menghapus data tersebut. Kalau memang kita memilih, ya, seperti centang ini, berarti kita tinggal clear data, ya. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini mengenai keamanan internet, ya. Pada browser bisa kita atur settingnya semua di dalam browser, dari mulai Internet Explorer, ya, Mozilla, Chrome, dan Microsoft Edge. Yang kebanyakan dari kita di sistem operasinya itu juga mempunyai atau bisa biasanya kita menggunakan browser-browser yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja, ya, pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton atau menyimak video ini. Bila ada pertanyaan, masukan, saran, silakan tuliskan saja atau ketik di kolom komentar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.